Assalamualaikum. Buat Anda yang sering banget di perjalanan, entah itu buat kerja, liburan, atau mudik, dan suka kepikiran soal sholat, nah, bahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan kupas tuntas cara menggabungkan dan meringkas sholat, sebuah panduan praktis khusus untuk para musafir. Pernah nggak sih ngerasain lagi asik-asik traveling, tiba-tiba kepikiran, waduh, udah masuk waktu sholat belum ya? Atau gimana nih cara sholatnya nanti? Jadwal mepet, tempat nggak familiar, emang suka bikin was-was. Tapi tenang, Islam itu indah. Ada loh kemudahan yang diberikan khusus untuk kondisi seperti ini. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih ada sholat khusus buat musafir. Terus, kita bedah apa itu jamak dan qashar. Setelah itu, kita masuk ke aturan mainnya, pentingnya sebuah niat, dan yang paling ditunggu-tunggu, contoh-contoh niatnya, biar kita semua makin mantap. Siap ya? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Sebelum kita ngomongin teknis, penting banget buat kita paham kenapanya. Sholat jamak dan qashar ini bukan jalan pintas atau cara ngakalin ibadah ya, sama sekali bukan. Ini adalah bentuk kasih sayang, sebuah rahmat dari Allah. Dalam Islam, konsep ini dikenal sebagai rukhsah atau gampangnya keringanan. Ini bukti nyata kalau agama kita itu nggak kaku sama sekali. Allah paham banget kondisi kita, apalagi pas lagi di jalan, yang pastinya capek dan penuh tantangan. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Ada dua istilah kunci di sini, jamak dan qashar. Mungkin kita sering dengar, tapi apa sih artinya? Yuk kita bedah satu persatu biar jelas dan gak ketukar lagi. Yang pertama, sholat jamak. Kata kuncinya, gabung. Jamak itu artinya mengumpulkan. Jadi bayangin Anda punya dua jadwal sholat, terus Anda kerjakan di satu slot waktu yang sama. Praktis banget kan? Nah, kalau qashar, kata kuncinya beda lagi, ringkas. Qashar itu artinya meringkas atau memendekkan. Jadi sholat yang aslinya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, sama isya, itu bisa kita ringkas jadi 2 rakaat aja. Tapi ingat ya, ini nggak berlaku buat maghrib yang tetap 3 dan subuh yang tetap 2. Nah, ini dia kombinasi supernya. Jamak sekaligus qashar. Ini yang paling sering dipakai para traveler. Jadi Anda bukan cuma ngegabungin 2 waktu sholat, tapi sholat yang 4 rakaatnya juga langsung diringkas jadi 2. Ini cara paling efisien buat memanfaatkan keringanan saat bepergian. Oke, definisinya udah jelas ya. Jamak itu gabung, qashar itu ringkas. Sekarang, pertanyaannya gimana cara praktiknya? Ada aturan mainnya nih, dan ini penting banget buat diperhatiin biar sah. Pertama, soal pasangannya. Ini udah paketan, gak bisa ditukar-tukar. Zuhur itu selalu pasangannya sama asar. Terus maghrib pasangannya sama isya. Jadi nggak bisa tuh kita gabungin asar sama maghrib. Urutannya juga penting. Kerjain sholat yang waktunya sedang berjalan dulu, terus langsung lanjut sholat kedua. Jeda diantaranya sebentar aja, cukup buat iqomah. Terus kita dikasih 2 pilihan waktu nih, fleksibel banget. Ada yang namanya jamak takdim. Takdim itu artinya dimajukan. Contohnya, kita sholat asar di waktunya zuhur. Pilihan kedua, jamak takhir. Takhir itu diakhirkan. Contohnya, kita sholat zuhur di waktunya asar. Ini sangat membantu buat disesuaikan sama jadwal perjalanan kita. Oke, aturan teknis sudah, sekarang kita masuk ke fondasinya, ke jantung dari setiap ibadah. Apa itu? Ya, benar banget, niat. Ini krusial. Tanpa niat yang pas, pelaksanaan sholat kita bisa jadi nggak sah loh. Penting buat diingat, niat itu letaknya di hati. Itu yang utama. Tapi, disunahkan juga buat kita lafalkan dengan lisan. Tujuannya biar hati kita makin mantap dan fokus. Nah, niat buat jamak dan qashar ini spesifik dan beda dari sholat biasa. Yuk kita lihat langsung contohnya biar nggak bingung. Mari kita masuk ke contoh praktis pertama. Skenarionya begini. Kita mau gabungin plus ringkas sholat duhur dan asar, dan kita mau kerjainnya di waktu yang lebih awal, yaitu di waktu duhur. Ini yang tadi kita sebut jamak takdim. Nah, ini niat untuk sholat zuhurnya. Coba perhatiin, ada kata-kata kunci di situ, qashron, yang artinya diringkas jadi 2 rakaat. Terus ada majmu'an ilaihil asru, artinya digabungkan dengan asar. Niat ini kita hadirkan di hati pas takbiratul ihram. Begitu salam untuk sholat duhur, jangan pakai lama, langsung berdiri lagi buat sholat asar. Niatnya sekarang buat asar, mirip-mirip, ada qashronnya juga, dan majmu'an ila duhri, yang artinya sholat asar ini digabungkan ke waktu duhur. Sekarang kita balik skenarionya.
Misalnya, perjalanan kita baru ngasih jeda pas udah masuk waktu asar. Nah, kita mau kerjain sholat zuhur yang tadi kelewat sekalian di waktu asar ini. Ini namanya jamak takhir. Karena kita ngerjain di waktu asar, berarti kita sholat asar dulu ya. Niatnya juga disesuaikan, menyatakan kalau sholat asar ini diringkas dan digabungkan dengan zuhur yang akan kita kerjakan setelahnya. Selesai sholat asar, langsung lanjut sholat zuhur 2 rakaat. Niatnya pun kita ubah sedikit, yang menyatakan kalau sholat zuhur ini kita qashar dan digabungkan ke waktu asar. Oke, zuhur dan asar udah beres. Sekarang kita pindah ke pasangan kedua, maghrib dan isya. Nah, di sini ada satu aturan super penting yang gak boleh lupa. Sholat maghrib itu tidak bisa diqashar. Rakaatnya tetap 3, gak bisa dikurangi. Logikanya sama persis kayak tadi. Kalau kita kerjain di waktu maghrib atau jamak takdim, berarti kita sholat maghrib dulu 3 rakaat, baru dilanjut sholat isya yang diringkas jadi 2 rakaat. Sebaliknya, kalau di waktu isya atau jamak takhir, kita kerjain isya dulu 2 rakaat, baru maghrib 3 rakaat. Gampang kan? Jadi, biar makin nempel di kepala, ini dia rangkuman singkatnya. 1. Jamak itu menggabung. Qashar itu meringkas. 2. Pasangannya cuma ada 2. Zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. 3. Niat itu kuncinya dan harus spesifik. Dan yang keempat, ini semua adalah rahmat dan kemudahan. 4 poin ini aja yang dipegang. Pada akhirnya, pengetahuan ini bukan cuma soal teknis sholat loh, tapi soal gimana kita bisa tetap tenang beribadah di tengah kesibukan perjalanan. Semoga dengan bekal ini perjalanan Anda berikutnya jadi lebih berkah, lebih fokus, dan hati jadi lebih damai karena kewajiban kita pada Allah tetap terjaga. Selamat melanjutkan perjalanan.